Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel kami yang membahas tentang buku modul 1. Untuk pembahasan pada kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan modul 1 di bab berapa ya? Bab 7 di bagian munwa ya. Di bagian munwa itu adalah budaya dalam artinya budaya kita baca ya, budaya, atau bisa diartikan maksudnya itu kebudayaan Korea. Kemudian bawahnya 한국의 좌식 문화 atau munhwa. Biasanya kalau munhwa itu hanya itu kayak bilang gitu, munhwa. Ada yang ngomong munhwa gitu. Munhwa, kalau saya masih ngikutin kaidahnya munhwa gitu. 한국의 좌식 문화. Di sini ada Hanguk, itu artinya Korea. Korea. Kemudian di sini ada tanda i. Tanda i di sini. Ini maksudnya adalah kepemilikan. Kepemilikan. Terus kemudian cuasik itu duduk di lantai atau bisa menetap, bisa. Kemudian munhwa tadi budaya. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa 한국의 좌식 문화 adalah budaya duduk di lantai Korea. Kemudian kita lanjutkan, kita per apa nantinya. kita baca dulu. 한국은 바닥에 앉아서 생활하는 좌식 문화가 발달했습니다. Dan di sini ada 한국은 itu artinya Korea. Kemudian di sini ada en sebagai partikel objek, bisa sebagai penekanan atau penjelasan, menjadikan bahwa itu adalah ditekankan bahwa di sini di Korea gitu ya, di Korea gitu ya. 한국은 Korea, 하닥에 hadak artinya lantai, kemudian ada partikel e artinya di kepada dan seterusnya, tergantung kalimatnya. Anda itu duduk. Kemudian di sini ada so. Kita bahas sebentar ya, ada so di situ dari a o hiso. Nah, ahoiso itu yang saya ketahui itu pertama ada dua. Ahoiso itu pertama karena, kemudian ada lalu. Nah, setelah saya cari-cari di Google, kemudian di kelas-kelas bahasa Korea, itu so itu bisa berarti satu lagi, tapi ini jarang katanya. Itu artinya dengan. Nah, menurut saya ini so di sini tuh bukan karena ataupun lalu, tapi bisa berarti dengan. Kita itu dulu ya, kita lihat dulu. Kemudian senghwal itu hidup. Kemudian cuasik munhwaka, cuasik tadi apa, duduk di lantai. Kemudian munhwa budaya. 발달했습니다 itu mengembangkan atau melestarikan, bisa. Maka untuk artinya kita ikuti dulu dari aturan menerjemahkan bahasa Korea.
dari subjeknya dulu, berarti 한국은 Korea. kemudian predikatnya 바닥에 앉아서 생활하는 자식 문화가 발달했습니다. ada has di sini, as os has, as os has, ya, artinya telah atau sudah. Telah hal-hal mengembangkan atau melestarikan 자식 문화가 budaya duduk di lantai, 생활하는 ada는 di sini yang berarti yang, berarti sudah, maksudnya sudah sampai sekarang gitu ya, yang menjalani aktivitas 생활하는 di sini kan tadi hidup ya, maksudnya hidup ya, makan minum kemudian makan minum kemudian bercerita ataupun yang lain, itu maksudnya di situ. 생활하는 itu bisa berarti itu, jadi menjalani aktivitas hidup maksudnya. Nah, so dengan duduk di lantai. Nah, so di sini menurut saya itu artinya dengan, karena kalau misalnya diartikan karena misalnya, karena itu gak masuk, maksudnya bukan gak masuk sih, seperti kayak gimana maksudnya karena. Kalaupun bisa itu lalu, di sini lalu bisa. Jadi kalau lalu kan berarti sebelum so artikannya, berarti di Korea itu duduk di lantai atau mengembangkan budaya duduk di lantai ya, duduk di lantai tadi, lalu menjalani aktivitas hidupnya. Nah, kalau langsung seperti itu, dan di sini rancu nanti artikannya. Tapi kalau misalnya sesuai dengan kaidah, karena menurut saya itu ada dengan di sini. Jadi Korea dari sini ya, Korea kemudian telah mengembangkan, bentar, pakai boleh. Korea telah mengembangkan ja식 문화 budaya duduk di lantai yang menjalani aktivitas hidupnya dengan duduk di lantai seperti itu. Terus kemudian kalimat yang kedua, 그래서 한국 사람들은 대부분 집에서 신발을 벗고 생활합니다. 그래서 artinya sehingga atau oleh karena itu 한국 사람들은, 한국 tadi Korea, 사람들 di sini ada 들 menjadi bentuk jamak. Bentuk jamak berarti saram itu orang, maka berarti 한국 사람들은 berarti orang-orang Korea, 대부분 itu kebanyakan atau pada umumnya, bisa pada umumnya. kemudian 집에서 di lantai, 신발 itu sepatu, 벗다 dari kata 벗다 입다 dan seterusnya, melepas. Go di sini dengan 생활 tadi hidup atau aktivitas. Maka bisa diartikan 그래서 sehingga atau oleh karena itu bisa. 한국 사람들은 ada subjeknya di sini kan, berarti di situ orang-orang Korea pada umumnya atau biasanya pada umumnya atau kebanyakan 집에서 신발 벗고 생활합니다 dari predikatnya 생활 hidup atau menjalani aktivitas hidup
go tadi ya, go dengan pada melepas simbal sepatu 집에서 di rumah. Berarti kalau di kalimat ini berarti orang-orang Korea. Nah, ini jadikan contoh ya. Nih. Dari gambar 2 ini kan dia masuk rumah, sepatunya dilepas, dia masuk sikang atau rumah makan, sepatunya juga dilepas, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya 그리고 dan atau kemudian simbal sepatu pada melepas go dengan 들어가 masuk, so di sini tadi ya dengan atau lalu juga mungkin di sana nanti ya. 식사를 하는 makan, ada nen di sini berarti menjadi bentuk subjek atau bentuk yang juga bisa, yang 식당 itu rumah makan atau kantin, 있습니다 ada tuh di sini berarti ada juga. Berarti artinya dan atau kemudian terus habis itu predikatnya ismda, ada juga sikang rumah makan yang 식사를 하는 makan, maksudnya proses makannya dengan masuk dengan lagi ya, masuk dengan melepas sepatu, atau bisa dilihat, bisa dihilangkan dari kemudian ada juga rumah makan yang makannya itu masuk dengan melepas sepatu, seperti itu. Nah, saya kira sudah ya, sudah bisa dipahami. Jadi Korea, kita ulangi, Korea, Allahu Akbar. Korea telah mengembangkan budaya duduk di lantai yang menjalani aktivitas hidupnya dengan duduk di lantai. Nah, sehingga orang-orang Korea pada umumnya sing walham menjalani hidupnya dengan melepas sepatu di rumah. Kemudian 그리고 dan 신발을 벗고 들어가서 식사를 하는 식당도 있습니다. Ada juga bank yang cara makannya atau yang aktivitas makannya itu 들어가 masuk dengan melepas sepatu, seperti itu. Terus kemudian di sini ada 생활 비수품. Pum itu dari kata barang. Pilyuhada perlu atau keperluan. 생활 hidup. Jadi barang yang dibutuhkan dalam kehidupan atau beda sedekat kebutuhan keseharian. Kemudian kita artikan rinse itu kondisioner, nirnair, pokoknya gitu. Kondisioner, sampo, binu sabun, cicul itu sikat gigi, ciak itu pasta gigi, kemudian sukhon itu handuk, yontuki itu alat cukur kumis maksudnya, yang ini mencuci tisu cup, yang mana, yang ini ya. Sukhon ini cisul, ini ciak, ini binu, ini cuci, ini sampo, ini kondisioner atau kebaliknya. Itu mungkin saya kira cukup untuk pembahasan tentang menua kali ini. Ini tentang
budaya duduk di lantai bagi di Korea, karena pengalaman saya itu ya hampir sama dengan Indonesia sih sebenarnya. Ada beberapa rumah makan yang itu namanya makannya itu sepatunya dilepas kemudian masuk di tempatnya gitu. Jadi ada ya, di sini sebenarnya juga ada yang pakai apa nama kursi, ada juga yang melepas gitu. Tapi kalau misalnya untuk ini biasanya ya kalau untuk buffet, namanya buffet atau apa ya, pemanggangan lah, panggang itu ada satu rumah khusus, bener-bener khusus itu yang duduknya itu bener-bener di lantai gitu. Kemudian meja, terus dikasih kompor-kompor dan seterusnya gitu. Jadi semuanya di situ duduknya di lantai, sepatunya ditaruh di depan semua. Seperti itu. Tapi ada juga beberapa ada beberapa juga yang uh, disediakan kursi, terus kemudian disediakan lesehan atau masih menua, itu seperti itu. Ya, sepertinya cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan menjadi pemahaman kita bersama. Andai kata kalau ada beberapa yang mau ditanyakan atau yang tidak sesuai atau mungkin berbeda dengan pemahaman teman-teman, bisa saling tukar pikiran, saling diskusi di sini. Biar saya juga lebih paham lagi tentang bahasa Korea, karena bahasa Korea itu cakupannya sangat luas, bahasa itu emang luas, semakin kesini bahasa itu cakupannya atau kegunaannya itu semakin luas gitu. Bahkan ada meme dalam bahasa Inggris itu kata-katanya dari tahun berapa itu sampai menjadi singkat gitu loh, seperti itu. Terima kasih, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.